menatap yang menata. Bupati Suyoto mengawali pengabdiannya untuk publik Bojonegoro dari dunia akademis. Cita-cita Suyoto sejak kecil tak muluk-muluk, menjadi supir bus dan menjadi guru. Bahkan hingga lulus kuliah, Suyoto tidak pernah membayangkan dirinya menjadi politikus, termasuk menjadi seorang bupati. Memasuki periode kedua memimpin Bojonegoro, Bupati Suyoto lebih mengutamakan peran masyarakat dalam proses pembangunan yang sekaligus menjadi kunci utama kesuksesannya membangun Kabupaten Bojonegoro. Memimpin sekitar 1,2 juta jiwa, Bupati Suyoto membuka lebar-lebar telinganya untuk rakyat Bojonegoro. Bahkan agenda rutin pertemuan dengan warga Bojonegoro masih terus digelar setiap pekan di Pendopo Bupati untuk menerima berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusinya. Perubahan di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial terus dilakukan, termasuk reformasi birokrasi pemerintahan Bojonegoro. Gaya kepemimpinan itu bahkan membuat sang bupati tercatat dalam Leading by Emerging Future, sebuah buku yang ditulis Otto Scharmer, guru besar di MIT Amerika Serikat. Pemirsa, Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur kini telah dikenal dunia internasional. Selain dikenal sebagai lumbung energi berupa minyak bumi, iklim demokrasi dan transparansi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dijadikan contoh oleh sejumlah negara lain. Di tangan sang bupati yang mantan rektor, beragam penghargaan nasional dan internasional banyak diraih oleh kabupaten yang kerap direndam suap luapan Sungai Bengawan Solo. Telah hadir di studio Mata Najwa, Bupati Bojonegoro Suyoto. Selamat malam, Kang Yoto. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi pembukaannya sudah jelas banyak penghargaan internasional maupun nasional. Yang terakhir yang menarik ketika Anda diminta untuk memberikan speech pidato suruh mengajar demokrasi di MIT, universitas yang sangat prestigius di Amerika Serikat. Ya, tepatnya ada Global Forum, ada 28 negara hadir dan kemudian disiarkan langsung oleh live stream. Benar, saya memang diminta untuk bicara soal bagaimana transformasi demokrasi yang tadinya dianggap berbasis kepada ego yang mengedepankan konflik kompetisi, kemudian dirubah bagaimana menuju kepada demokrasi yang berbasis ego, yaitu demokrasi yang mengedepankan sebenarnya adalah kebersamaan, bagaimana manusia dengan alam, dengan manusia, dengan dirinya. Jadi persisnya ada pemimpin kabupaten asalnya dari orang desa, tiba-tiba diminta mengajar demokrasi ke Amerika Serikat. Persisnya apa yang Anda katakan sehingga yang saya dengar banyak yang terkagum-kagum ketika itu? Saya ditanya tentang 4 hal sebenarnya. Yang pertama, dia berpikir bahwa ini kan tadinya ada orang penelitian di Bojonegoro, Profesor Otto, lalu dia mengatakan di bukunya Leading from Emerging Future, dia bilang bahwa ini loh contoh demokrasi dunia yang 4.0 gitu. Menurut dia bahwa demokrasi itu sudah bertambah, berkembang, sekarang sudah pada 4.0. yang tidak lagi mengedepankan kompetisi, tapi mengedepankan bagaimana sebenarnya suasana kebersamaan, dari debat menjadi dialog, dari keterwakilan kemudian menjadi langsung. Nah, saya ditanya soal, mungkinkah demokrasi itu dengan cara murah? Karena kalau tidak dengan cara murah, sulit politisi itu dia bekerja untuk rakyatnya. Dia nanti pasti akan bekerja untuk siapa yang membiayai. Memikir bagaimana cara balik modal. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan itu katanya lazim di seluruh dunia. Anda menjawab mungkin tidak politik biaya murah? Saya bilang mungkin. Kenapa tidak? Karena politik itu hakikatnya adalah kepercayaan. Orang itu perlu cari duit kan sebenarnya untuk membeli dukungan. Dukungan itu akan diberikan kalau orang itu sudah percaya. Apalagi kalau orang itu mencintai. Pengalaman Anda ketika maju menjadi bupati itu biaya murah? Saya merasa sangat murah buat saya. Walaupun waktu itu tidak murah ya, karena duit saya tidak banyak. Tadinya kan saya bicara sama ketua-ketua partai, LSM, tokoh-tokoh elit lokal. Kok ujung-ujungnya adalah uang, terus terang ya. Karena itu kemudian saya, waduh kalau begini saya nggak mungkin dong jadi bupati gitu ya. Saya udah kadung menerima tawaran untuk mencoba menawarkan diri saya. Wah, nggak mungkin ini. Maka saya sebenarnya pergi langsung ke desa-desa. Saya mendengarkan lebih dulu. 3 bulan pertama saya hampir tidak bicara. Pada umumnya ketika saya datang, semua orang juga bicara uang. Jangan bilang, jangan begini Kang, nggak perlu. Yang penting uang, yang penting uang, yang penting uang. Selalu bilang begitu. Saya mulai tertantang, apa betul sih? Saya mulai mendudukkan diri saya lebih rendah dari mereka. Lalu saya coba tepuk. Masa sih uang gitu? Ternyata apa? Dia ngeluh. Iya, uang saya habis Kang, karena jalan rusak. Uang saya habis, pupuk sulit. Uang saya habis Kang, untuk biaya pengobatan anak saya. Uang saya habis Kang, untuk nyekolahkan anak saya. Pertanian saya tidak bagus Kang, airnya susah. Saya pikir bukankah ini yang sesungguhnya masalah yang dikeluhkan oleh rakyat? Bahwa dia tidak puas dengan politisi, maka yang dikatakan kemudian adalah uang.
Tapi yang sesungguhnya adalah dia sedang tidak puas dengan para politisi. Maka saya tawarkan, Pak, bagaimana kalau uang kabupaten itu diatur pertama untuk jalan, ini. Ternyata orang kemudian nyaut, oh iya Bang, kalau itu saya setuju. Setelah kemudian menjadi bupati lewat biaya yang relatif murah, tantangannya mengelola birokrasi yang sebelumnya dipimpin oleh incumbent, yang Wah. kebetulan ngomong-ngomong masuk penjara. Ini problem yang sebenarnya harus saya hadapi. Satu sisi pendukung saya, ini pasti orang yang kecewa terhadap pemerintahan. Pendukung saya berpikir bahwa birokrasi itu tidak ada yang netral. Dia pasti bagian dari incumbent. Kalau kemudian saya mengikuti suara pendukung saya, maka saya harus memecat dan menghukum semua pejabat yang saat itu menjabat. Lalu saya pikir pasti bukan itu. Tujuan saya menjadi bupati bukanlah ingin merendahkan pejabat, ingin merendahkan orang lain. Tujuan saya adalah mengelola pemerintahan ini untuk bersama-sama mewujudkan mimpi bersama, menutup kekurangan dan pelan-pelan kemudian meningkatkan kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan kesejahteraan bersama. Maka kemudian yang saya memutuskan, saya tidak akan menghukum. Tapi saya akan menawari, mari kita bersama-sama. Jadi Anda memaafkan semuanya? Kang Yoto ini adalah manusia hari ini dan masa depan Bojonegoro, bukan manusia masa lalu. Walaupun saya tahu Bapak Ibu kemarin tidak ada satupun yang mendukung saya, itu adalah bagian dari tradisi yang saya maafkan. Anda maafkan begitu saja, tidak Saya ada embel-embel? maafkan. Tentu ada embel-embelnya. Apa itu? Saya bilang tidak akan ada satupun yang saya pecat. Semua akan bekerja minimal 6 bulan di tempatnya. Karena birokrat itu paling takut kalau dipecat, harus dipindah. Maka, tapi saya bilang satu, tolong bantu saya memenuhi janji saya kepada rakyat. Saya tunjukkan janji saya ini. Yang kedua, saya tanya, apakah bapak-bapak sanggup? Tanyanya sanggup. Kalau gitu, kalau kita sanggup, kita sama-sama. Ada permintaan saya. Yang pertama, saya bilang, jangan pernah mengatakan bukan tanggung jawabnya. Rakyat ini kan tidak tahu mana wilayah pusat, mana provinsi, mana kabupaten. Jadi pantang untuk bilang itu bukan tanggung jawab saya. Walaupun itu sebenarnya adalah tanggung jawab provinsi maupun pusat. Yang kedua, juga jangan pernah bilang tidak ada uang. Walaupun ketika itu, APBD Bojonegoro ini menanggung hutang 350 miliar. Jadi hampir 2 tahun sebenarnya saya nggak bisa belanja apa-apa. Tapi nggak apa-apa, jangan pernah bilang nggak ada duit. Mengapa? Karena itu akan mengurangi kreativitas kita. Nanti kita akan nyalahkan masa lalu. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh. Kalau dia ngeluh, itu tandanya psikologinya udah lemah. Bagaimana mau melayani orang kalau dia sendiri capek? Ketika kemudian sekarang ada yang menantang, ada komunitas peduli bangsa yang menantang beberapa kepala daerah yang mereka anggap berhasil. Salah satunya Anda, Kang Yoto. Ini dia, 5 kepala daerah ditantang menjadi capres oleh Komunike Bangsa Peduli Indonesia.